Bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, juga Ibu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Eva, Guru Purba SKM. Saya konsultan kesehatan dari Kesehatan Provinsi. Tujuan kita datang kemari ingin memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada Bapak dan Ibu semua tentang bahaya penyakit dalam. Nanti di akhir acara, bagi yang kurang paham, kalau masih ada waktu, saya silakan ingin bertanya, silakan bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, semua sehat? Sehat. Bapaknya sehat, Pak? Sehat. Sehat. Ibu sehat, Bu? Sehat. Sehat. Semua sehat? Sehat. Ada yang asam lambung? Ada. Ada yang kolesterol? Ada. Ada yang darah tinggi? Ada. Tadi ditanya sehat-sehat. Ya, itulah Bapak dan Ibu masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Walaupun memiliki riwayat penyakit dalam, masih sering kita katakan sehat. Padahal sering kita dengar warga atau keluarga itu kebanyakan meninggal sakitnya apa? Asam lambung, kolesterol, darah tinggi, pembengkakan pembuluh darah mengakibatkan pembuluh darah kita pecah. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, sudah pernah mendengarkan sosialisasi kesehatan, baik itu dari puskesmas setempat, atau dari lembaga kesehatan terkait, atau dari kesehatan provinsi tentang penyakit kanker dan tumor? Sudah pernah? Sudah pernah? Kalau sudah saya pulang nih. Belum. Kalau saya tanya apa itu kanker, Bu? Apa, Pak? Kantong kering. Kantong kering ya, di mana-mana kunjungan ya. Kemarin kita baru dari PT Bine 11, saya tanya pun kanker, jawabannya kantong kering. Ya, kalau Bapak dan Ibu bilang kanker kantong kering, Bu Eva, saya benarkan tapi sedikit. Kenapa? Karena kalau kita sudah terkena kanker, biaya pengobatan tidak ada yang murah, Bapak dan Ibu. Menghabiskan harta kita, kemudian terjadi kantong kering. Namun kanker yang kita maksud adalah perubahan sel normal menjadi tidak normal yang kita sebut sebagai abnormal. Kanker berawal dari tumor. Tumor ada dua, yang pertama tumor jinak, yang kedua tumor ganas. Tumor jinak seperti apa, Bu Eva? Kutil, bisul, jerawat, juga benjolan-benjolan yang ada seperti di media gambar tersebut. Ya, perhatikan media gambar. Jadi kalau terdapat benjolan seperti ini, Bapak dan Ibu, jangan pernah dikotak-kati atau diurut-urut, karena bisa berubah sifat menjadi tumor ganas atau yang kita sebut sebagai kanker. Kalau Bapak dan Ibu bilang, oh di sini aman, Bu Eva, tidak ada yang terkena kanker. Kita yang terlahir di dunia ini sudah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bibit kanker dari sejak lahir. Saya, Bapak yang di depan, Ibu dan Bapak yang hadir di sini, semua punya bibit kanker, punya gen kanker. Kalau di kesehatan itu namanya gen protoangkogen. Gen kanker ini sama Bapak dan Ibu seperti usus. Dari lahir sudah ada, kemana-mana kita bawa. Atau ada tadi yang berangkat kerja tidak bawa usus? Dibawa ususnya, Bu? Begitu juga gen kanker, itu bawa kemana-mana setiap hari. Kapan aktifnya, Bu Eva? Nanti. Dikala daya tubuh sudah lemah, imun tubuh kita turun, kankernya aktif. Apa pemicunya? Yang pertama adalah pupuknya kanker sedunia, yaitu penyedap rasa. Masih pakai penyedap rasa, Nyonya? Masih. Kenapa? Kurang enak. Ada sisi baik, ada sisi buruk pada penyedap rasa. Sisi baiknya apa? MSG terletak pada penyedap rasa. Sisi buruknya apa? Kalau terlalu berlebihan, gen kanker yang ada di tubuh Bapak dan Ibu ini akan cepat aktif. Ya, jadi bukan tidak boleh, pakai sedikit saja. Paham? Baik, kita masuk ke materi. Ibu, mau saya jelaskan kanker rahim dan serviks atau kanker payudara? Yang mana? Dua-dua. Ada kerja-kerja. Kanker rahim dan serviks atau kanker payudara? Yang mana? Rahim. Kanker rahim dan serviks. Kita hajar dulu Bapak-bapak ini. Kita jelaskan tentang kanker prostat. Kanker prostat adalah gangguan pada alat vital kaum pria. Ya, Bapak punya alat vital? Ada di bawah, Pak. Di bawah. Baik, dengarkan saya. Laki-laki yang beresiko tinggi terkena kanker prostat adalah laki-laki yang berkulit hitam. Jangan lihat kanan kiri, jangan lihat depan belakang, lihat kulit masing-masing. Belum selesai saya, Pak. Bu Eva, jangan gitu. Hitam yang saya maksud adalah hitam yang di luar negeri, Pak. Orang negro, hitam pekat. Kalau hitam-hitam di sini, hitam-hitam manis. Hitam-hitam kejemur matahari. Kenapa, Bu Eva, kalau laki-laki berkulit hitam, Ibu bilang beresiko tinggi terkena kanker prostat? Karena laki-laki berkulit hitam, libidonya atau hasratnya lebih tinggi daripada
pada laki-laki berkulit putih, betul? Nah, itu laki-laki kulit putih yang nyot, betul kan Bu? Ibu. Tapi laki-laki yang berkulit putih jangan pernah bangga atau senyum-senyum. Dilihat dari faktor pekerjaannya. Supir, petani, staf yang terlalu banyak duduk beresiko tinggi terkena kanker prostat. Kemudian, laki-laki yang beresiko tinggi terkena kanker prostat adalah laki-laki yang salah buang air kecil selama hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak pada pagi hari ini, yang hadir pada pagi hari ini, selama hari ini Pak, buang air kecilnya berdiri atau jongkok? Berdiri atau jongkok? Kadang lari, kadang berdiri gitu Pak. Ya, buang air kecil yang benar di kesehatan itu adalah jongkok Pak. Kenapa? Supaya ada penekanan pada pinggul kita. Kenapa tidak boleh berdiri Bu Pak? Karena kalau Bapak buang air kecilnya berdiri, apalagi Bapak buang air kecilnya berdiri pas samping parkiran mobil orang Pak. Belum selesai sudah jalan mobilnya, cepat-cepat Bapak masukkan latu-latunya, nggak tuntas. Ya, jadi mulai dari hari ini buang air kecil wajib jongkok, tapi dilihat juga jongkok Pak, jangan di tengah-tengah kebun sawit, ular banyak nanti dikira kawan. Kemudian laki-laki yang beresiko tinggi terkena kanker prostat ini siapa lagi Pak? Laki-laki yang selalu menahan-nahan hasrat. Maaf, kita tidak cerita porno. Ya, maaf. Di kesehatan, laki-laki yang sudah berumah tangga atau memiliki istri dalam 1 bulan wajib 12 kali. Tidak lagi Bu, tidak lagi. Kenapa? Karena kalau Bapak menahan-nahan hasrat, kaum pria atau suami ini Bu, kalau menahan-nahan hasrat dapat 2 penyakit. Ya, yang pertama sperma akan mengendap pada kantong kemih, terjadi kanker prostat Pak. Naik ke payudara menjadi kanker payudara. Sudah ada Bu Epa, laki-laki terkena kanker payudara. Sudah Pak, saya baru selesai dinas dari Sumsel. Ya, ada di PT PN 7 Musilandas. Istri tidak ada di tempat, selalu nonton situs porno, hasrat tidak tersalurkan, dapat 2 penyakit. Sperma mengendap pada kantong kemih, terjadi kanker prostat, naik ke payudara menjadi kanker payudara. Jadi Bapak, kalau tidak ada imbangnya, jangan nonton situs porno. Ya, kemudian mulai dari hari ini, sampaikan dengan istrinya Pak, kalau Bapak mau gas, Ibu wajib mau. Ya. Gejala kanker prostat ini hampir sama Pak, seperti orang yang terkena sakit gula atau diabetes. Pada siang hari Bapak kurang mengkonsumsi air putih. Namun pada malam hari, di atas jam 9 malam, Bapak sudah berkemih atau buang air kecil lebih dari 3 kali, itu sudah gejala awal kanker prostat. Kemudian gejalanya seperti apa lagi Pak? Sering sakit di bawah perut. Bapak selalu mengatakan itu turun perut. Panggil tukang urut, naikkan perut. Laki-laki tidak ada yang turun perut Pak. Ya, karena laki-laki tidak memiliki rahim. Jadi kalau Bapak sudah sakit atau 3 jari di bawah pusat merasa sakit seperti turun perut, diangkat kakinya sakit, itu sudah ada gejala kanker prostat stadium 2B. Kemudian gimana kami ini Bu untuk mendeteksi ada atau tidak gejala kanker prostat pada diri kami? Mudah, lakukan USG. Mahal Bu, bayar. Yang gratis lakukan dengan colok dubur. Caranya bagaimana? Pulang nanti sore Pak beli sarung tangan bidan, kemudian jari kita ini masukkan ke dalam sarung tangan bidan. Sudah? 1 ruas jari kelingking yang sudah masuk sarung tangan bidan tadi, Bapak kasih sabun atau hand body. Bapak pergi ke kamar mandi, jongkok Pak. Ini masukkan pada dubur, diputar. Ya, searah jarum jam. Tidak boleh berlawanan Pak, searah. Ya, 3 kali putaran aja, jangan banyak-banyak, nanti keenakan. Ya. Kemudian Bapak rasakan, kalau Bapak menemukan benjolan keras itu ambeien. Tapi kalau Bapak menemukan benjolan lunak, jangan diteruskan Pak. Bapak tarik jari Bapak, karena kalau Bapak teruskan 6-10 bulan ke depan, alat vital Bapak akan pecah berbentuk seperti bunga brokoli. Ya, kalau pergi ke rumah sakit sudah seperti ini nanti dipotong. Laki-laki kalau latu-latunya sudah dipotong, nggak ada gunanya hidup. Bu Epa, bagaimana untuk menghindari kanker prostat? Mudah Pak, caranya bagaimana? Ambil 2 buah tomat setiap hari. Bapak cuci, dipotong jadi 4 atau 8, dikonsumsi seperti itu saja. Jangan di blender, jangan dikasih gula. 1 hari 2 buah tomat Bapak konsumsi, Bapak menghindari kanker prostat 10 tahun ke depan. Mudah? Ya. Baik, kita masuk ke ibunya. Saya jelaskan tentang kanker rahim dan serviks.
Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker rahim dan serviks adalah wanita yang selalu bergonta-ganti pasangan. Ada di sini? Belum ganti? Ada rencana gantinya nggak? Kemudian wanita yang beresiko tinggi terkena kanker rahim dan serviks adalah wanita yang menstruasinya tidak tuntas. Ini selalu dipicu apa? Alat kontrasepsi. Jadi KB itu nggak baik Bu Epa, KB bagus Bu. Itu program pemerintah. Tapi kalau ibu pasang alat KB atau kontrasepsi, jangan ikut-ikutan kawan. Kawan suntik 1 bulan, ibu suntik 1 bulan. Kawan suntik 3 bulan, ibu suntik 3 bulan. Kawan suntik mati, kenapa nggak suntik mati Bu? Nggak usah ikut-ikutan kawan. Hormon kita ini beda-beda Bu. Jadi menstruasi durasi yang normal di kesehatan itu adalah 7 sampai 10 hari. Jadi kalau ibu 3 hari sudah tuntas, 4 hari sudah tuntas, kemana darah kotor larinya kalau tidak mengendap pada dinding rahim menjadi kanker endometrium atau kanker mulut rahim. Gejala kanker rahim dan serviks ini sering ibu rasakan tapi ibu tidak tahu bahwasanya itu gejala kanker rahim dan serviks. Sering merasa sakit 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat letaknya rahim. Kemudian gejalanya apalagi? Kalau menstruasi sering senggugutan. Tahu senggugutan ibu? Sering sakit, nyeri. Di panggul ini panas, itu sudah gejala awal kanker rahim dan serviks. Kemudian gejalanya apalagi? Vaginanya selalu merasa gatal. Gatal itu lumrah kapan? 3 hari mau menstruasi dan 3 hari sesudah menstruasi. Tapi kalau ibu vaginanya selalu merasa gatal lebih dari 10 hari, itu sudah ada gejala awal kanker rahim dan serviks. Ya, kemudian gejala yang sering terjadi pada diri kita adalah keputihan. Ingat, durasi keputihan yang normal adalah 3 hari mau menstruasi dan 3 hari sesudah menstruasi. Jadi gimana kami ini Bu untuk mendeteksi kanker rahim dan serviks? Caranya mudah, lakukan dengan tes pap smear. Bayar Bu,